Gambar ini menjelaskan keseluruhan proses regulasi ekspresi gen dimulai dari molekul DNA hingga terbentuknya protein aktif. Tahap awal dimulai dari regulasi epigenetik yang mengatur struktur kromatin melalui perubahan pada histon. Misalnya asetilasi dan metilasi, serta metilasi DNA yang menentukan apakah suatu gen akan diaktifkan atau tidak. Bila gen diaktifkan, maka enzim RNA polimerase akan melakukan transkripsi, yaitu menyalin informasi genetik dari DNA menjadi pre-mRNA. Pre-mRNA ini kemudian menjalani penyuntingan melalui proses splicing, yaitu penghapusan intron dan penyambungan ekson menjadi mRNA matang. mRNA tersebut lalu keluar dari inti sel menuju sitoplasma. Di sitoplasma, mRNA diterjemahkan oleh ribosom dalam proses translasi menghasilkan rantai polipeptida. Polipeptida ini kemudian dilipat agar membentuk struktur protein yang berfungsi dan seringkali juga mengalami berbagai modifikasi pasca translasi, seperti fosforilasi atau glikosilasi yang memengaruhi aktivitas lokasi maupun stabilitas protein tersebut. Gambar ini menjelaskan lebih rinci tentang regulasi epigenetik, yaitu pengaturan ekspresi gen yang tidak melibatkan perubahan pada urutan DNA. Ada 3 mekanisme utama yang dijelaskan. Yang pertama, ada modifikasi histon. Proses asetilasi pada histon menyebabkan kromatin menjadi lebih terbuka atau ekromatin, sehingga enzim transkripsi lebih mudah mengakses DNA dan ekspresi gen meningkat. Sebaliknya, jika menjadi deasetilasi, kromatin menjadi lebih padat atau heterokromatin dan menekan ekspresi gen. Yang kedua, ada yang namanya metilasi DNA, yaitu penambahan gugus metil pada bagian DNA, khususnya di wilayah promoter, akan menghambat peningkatan faktor transkripsi yang mengakibatkan gen tidak terekspresi. Yang ketiga ada interference RNAi, molekul kecil seperti miRNA dan piRNA dapat menghambat proses translasi atau mempercepat perombakan mRNA, sehingga mengurangi jumlah protein yang diproduksi. Ini merupakan salah satu bentuk pengendalian ekspresi gen di tingkat translasi. Gambar ini menyajikan tabel dan diagram molekuler yang merangkum berbagai tahapan pengaturan ekspresi gen, dari sebelum transkripsi hingga setelah translasi. Nah, yang pertama ada pratranskripsi dan transkripsi. Ini meliputi pengaruh modifikasi histon, seperti asetilasi atau deasetilasi, dan metilasi DNA dalam menentukan apakah gen akan ditranskripsi. Yang kedua ada pasca transkripsi, mencakup proses splicing editing mRNA, serta pengaturan stabilitasi mRNA. Yang ketiga ada translasi. Efisiensi translasi bergantung pada ketersediaan ribosom dan keberadaan elemen penghambat seperti miRNA. Yang keempat ada pasca translasi. Protein yang dihasilkan mengalami berbagai modifikasi kimia, misalnya fosforilasi dan ubiquitinasi, serta pelipatan agar dapat berfungsi optimal dan bertahan selama waktu yang dibutuhkan. Nah, proses-proses ini dikendalikan oleh sejumlah enzim seperti HAT, histon asetiltransferase, dan HDAC, histon deasetilase, yang bekerja pada tingkat kromatin seperti serta enzim-enzim seperti kinase fosfatase yang mengatur fungsi. Semua tahapan ini saling terkoordinasi dengan tujuan memastikan gen hanya diekspresikan pada waktu, tempat, dan jumlah yang sesuai.